Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai graf. Kali ini kita akan membahas algoritma traversal yang kedua, yaitu algoritma depth first search atau DFS. Algoritma DFS ini bekerja dengan secara rekursif, ya. Jadi, ketika kita mengunjungi sebuah vertex V, di mana sebelumnya kita mengunjungi sebuah vertex U, maka kita akan mencoba mengunjungi adjacent vertex dari V yang belum pernah dikunjungi. Jadi, kita akan lakukan proses pengunjungan dari satu buah vertex ke vertex yang paling jauh terlebih dahulu, sampai vertex tersebut tidak mempunyai adjacency list yang bisa dikunjungi lagi. Setelah semua adjacency list dari vertex V tersebut telah dikunjungi semua, maka kita akan kembali ke vertex sebelumnya, yaitu ke vertex U. Pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat secara rekursif, sama seperti algoritma BFS, kita memerlukan dua buah array flag dan array predecessor. Jadi di sini kita sediakan array flag, di mana kita set pada saat awalnya semuanya false, dan array predecessor semuanya kita set -1. Kemudian kita tentukan starting point dari graf tersebut, vertex yang mulai dari mana, dan kita panggil secara rekursif rdfs dengan starting point vertex S. Kemudian di dalam method ada dalam fungsi rdfs-nya sendiri. Di sini ketika kita mengunjungi satu buah vertex, maka kita akan set flag-nya menjadi true, dan kita akan lihat semua adjacency list. Kita lihat satu persatu adjacency list-nya, kita pilih di mana adjacency list tersebut belum pernah dikunjungi. Maka kita akan secara rekursif mengunjungi vertex tersebut. Untuk memperjelas pseudocode ini, maka kita lihat contoh sebagai berikut. Graf ini adalah graf yang sama seperti graf contoh pada algoritma BFS, dan di sini kita menggunakan representasi adjacency list yang sama. Kemudian kita akan sediakan dua buah array flag dan array predecessor. Array flag semuanya kita set false, belum pernah ada yang kita kunjungi, dan predecessornya juga semuanya -1. Kemudian kita pilih salah satu vertex sebagai starting point-nya. Di sini kita pilih vertex 2. Ketika kita pilih vertex 2, artinya 2 akan saya kunjungi, dan saya set sini bahwa vertex 2 sudah pernah saya kunjungi, true. Kemudian predecessornya tetap -1, karena vertex 2 adalah vertex yang merupakan starting point. Kemudian algoritma ini selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan secara rekursif dari adjacency list yang ada dari vertex 2. Jadi kita akan lihat di vertex 2 dia memiliki adjacency list 8, 1, dan 4. 8, kita akan mulai dari yang paling depan, adjacency list-nya 8 belum pernah dikunjungi. Oleh karena itu, karena ada adjacency list yang belum pernah dikunjungi, maka kita akan coba kunjungi vertex 8 terlebih dahulu. Vertex 8 kita kunjungi, sehingga di sini kita set dia menjadi true, dan predecessor vertex-nya adalah vertex 2. Karena saya akan kunjungi 8 setelah saya mengunjungi vertex 2. Setelah kita mengunjungi vertex 8, kita akan lihat predecessor dari vertex 8. Predecessor dari vertex 8 adalah 2, 0, dan 9. Ternyata 2 sudah pernah dikunjungi karena flag dari vertex 2 sudah true. Jadi kita akan lewati vertex 2, tidak akan kita kunjungi kembali. Kemudian adjacency list berikutnya adalah 0. Karena 0 belum pernah dikunjungi, maka saya akan mengunjungi vertex 0. Vertex 0 akan saya kunjungi, sehingga di sini saya set true, dan predecessor vertex-nya adalah vertex 8. Karena saya kunjungi vertex 0 setelah saya mengunjungi vertex 8. Sehingga visit sequence-nya itu akan menjadi 2 starting point-nya, kemudian tadi saya kunjungi vertex 8, dan sekarang saya kunjungi vertex 0. Pada saat saya kunjungi vertex 0, saya akan lihat adjacency list dari vertex 0. Adjacency list dari vertex 0 adalah 8.
Dan ternyata 8 sudah pernah dikunjungi. Sehingga tidak ada lagi adjacency list dari vertex 0 yang bisa saya kunjungi. Karena tidak ada adjacency list yang bisa saya kunjungi, oleh karena itu saya backtrack, saya kembali pada state sebelumnya, yaitu saya berada kembali di posisi vertex 8. Ketika saya kembali ke vertex 8, saya akan lihat adjacency list dari vertex 8 kembali. 2 dan 0 sudah pernah dikunjungi sebelumnya, sekarang berarti tinggal vertex 9. Vertex 9 belum pernah dikunjungi. Oleh karena itu, kita akan mengunjungi vertex 9. Vertex 9 kita kunjungi, kita set flag-nya menjadi true, dan predecessor vertex-nya adalah 8. Karena sebelum saya mengunjungi vertex 9, sebelumnya saya berada di posisi 8. Pada saat saya mengunjungi vertex 9, saya akan lihat adjacency list-nya. Di sini adjacency list-nya adalah 1 dan 8. Ternyata 1 belum pernah dikunjungi. Oleh karena itu, saya akan mengunjungi vertex 1. 1 kita kunjungi, set dia menjadi true, dan predecessor-nya adalah 9. Pada saat mengunjungi vertex 1, kita akan lihat adjacency list-nya. Adjacency list-nya adalah 3, 7, 9, dan 2. Kita lihat mulai dari yang paling depan. 3 belum pernah dikunjungi, jadi kita akan coba kunjungi vertex 3. Ketika kita mengunjungi vertex 3, kita lihat adjacency list-nya lagi. 4, 5, dan 1. Mulai dari yang paling depan, 4 belum pernah dikunjungi. Artinya saya akan kunjungi vertex 4. Ketika vertex 4 dikunjungi, kita akan lihat adjacency list-nya 2 dan 3. 2 sudah pernah dikunjungi dan 3 sudah pernah dikunjungi. Oleh karena itu, tidak ada adjacency list yang bisa saya pilih di sini, sehingga saya backtrack, saya kembali ke pemanggilan RDFS 3. Saya kembali state-nya kembali ke 3. Dari vertex 3, kita lihat lagi adjacency list-nya yang belum pernah dikunjungi, selanjutnya adalah 5 dan 1. 5 masih belum pernah dikunjungi, jadi kita akan kunjungi vertex 5. Kita kunjungi vertex 5. Kita set flag-nya menjadi true, dan predecessor vertex-nya adalah 3. Kemudian, dari vertex 5 ini, kita lihat adjacency list-nya. Ada 3 dan 6. Ternyata vertex 3 sudah pernah dikunjungi, sedangkan 6 belum. Karena vertex 6 belum pernah dikunjungi, kita akan mengunjungi adjacency list dari vertex 5, yaitu vertex 6. Vertex 6 dikunjungi. Kita set flag-nya menjadi true, dan predecessor vertex-nya 5. Dan kita lihat, sekarang adjacency list dari vertex 6 adalah 7 dan 5. Vertex 7 belum pernah dikunjungi. Artinya saya akan kunjungi vertex 7. Vertex 7 dikunjungi, set flag-nya menjadi true, dan predecessor vertex-nya 6. Kemudian kita lihat adjacency list dari vertex 7. 1 dan 6. 1 sudah pernah dikunjungi, 6 sudah pernah dikunjungi. Jadi tidak ada adjacency list lagi yang bisa kita pilih untuk visiting node selanjutnya, sehingga kita lakukan backtrack. Kita kembali ke posisi 6. Di posisi 6, adjacency list-nya tinggal 1 yang belum kita coba, yaitu 5. Dan ternyata 5 sudah pernah dikunjungi. Jadi tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu kita backtrack lagi. Kita backtrack ke 5. Ketika di posisi 5 sudah tidak ada vertex pilihan lagi yang bisa kita ambil karena kedua-duanya sudah pernah dikunjungi, maka kita backtrack lagi ke pemanggilan 3. Ketika kita berada di node 3, kita lihat adjacency list-nya masih ada satu pilihan, yaitu 1, tapi ternyata vertex 1 sudah pernah dikunjungi. Jadi tidak ada pilihan lagi, kita harus backtrack lagi ke pemanggilan RDFS 1. Dari RDFS 1, pemanggilan di node 1, di vertex 1, masih ada pilihan yaitu 7, 9, dan 2. Tetapi 7 sudah pernah dikunjungi, 9 sudah pernah dikunjungi, dan 2 juga sudah pernah dikunjungi. Sehingga tidak ada pilihan lain, kita harus backtrack lagi ke RDFS 9.
Di RDFS 9 ini masih ada satu pilihan yaitu 8, namun ketika kita cek ternyata sudah pernah dikunjungi. Jadi kita harus backtrack lagi ke pemanggilan RDFS 8. Di vertex 8 ini 209 sudah pernah dikunjungi semua, sehingga kita harus balik lagi ke RDFS 2. Di RDFS 2 ini masih ada pilihan yaitu 1 dan 4, namun kedua-duanya sudah pernah dikunjungi. Jadi kita tidak ada pilihan lagi selain backtrack ke belakang dan algoritma DFS-nya selesai karena sudah tidak ada lagi pemanggilan rekursif sebelumnya. Sehingga visiting sequence-nya dari algoritma DFS ini adalah 2, 8, 0, 9, 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk kompleksitasnya sama seperti yang ada pada algoritma PFS, yaitu ON untuk fase inisialisasi, kemudian ON lagi untuk pemanggilan rekursif karena kita akan panggil rekursif satu persatu untuk semua vertex yang ada. Kemudian untuk pengecekan adjacency list-nya butuh 2M. Jadi M inilah total adjacency list-nya. Jadi total keseluruhan algoritma tersebut memiliki kompleksitas O, N, dan M. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa algoritma rekursif itu bisa kita emulasikan menjadi bentuk iteratif. Jadi untuk latihan, tolong buat sebuah pseudocode untuk mengubah algoritma DFS yang sudah kita pelajari tadi, algoritma yang menggunakan rekursif, tolong diubah sehingga algoritma tersebut menggunakan iterasi, tidak lagi menggunakan rekursif. Oke, itu adalah akhir dari materi mengenai traversal pada graf, algoritma PFS dan DFS. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.